Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi rawdah min riyadil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Shalatu wassalamu ala khatamir risalah الهادي من الضلال سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطيني محبتك ومعرفتك وأعطيني معك أبدا. Hadratul Mukarramin ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Musuliya Laya wabil khusus al-mursyiduna fi hadhi zaman Syekh Muhammad bin Abdul Maslud qaddasallahu sirrahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bangku Manakim pada malam hari ini Bapak Haji Gadin sekeluarga yang malam hari ini mempunyai hajat syukuran 4 bulan putrinya. Semoga Allah melancarkan semuanya segala usaha. Amin. Para pemangku sesepuh Hakim Sisul Antaman, para ikhwan dan akhwat hadirin rahimakumullah. Guru agung kita dalam kitab Fadhailus Syuhur mengartikan huruf yang terakhir di bulan Zulqa'dah, yaitu huruf H. Diartikan oleh pengarsa Abah dengan arti hijrah. Yang kita tahu hijrah itu meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain. Ya, kalau kita sering dengar bahasa hijrah itu di pelajaran tarikh atau pelajaran dulu Nabi, ya, Nabi hijrah ke sana ke sini. Apa definisi hijrah itu? Secara bahasa hijrah itu pindah. Kalau secara istilah di dalam kitab Fadhailus Syuhur kata para sahabat meninggalkan satu tempat yang mana tempat tersebut dikelilingi oleh orang-orang kafir ke tempat yang lebih baik. Seperti halnya dulu Nabi hijrah dari Mekah karena Nabi tidak diterima di Mekah. Nabi hijrah ke Madinah, meninggalkan orang-orang kafir yang ada di Mekah ke Madinah. Jadi itu yang dimaksud dengan hijrah. Tapi kata pengarsa Abah, hijrah di sini, pindah di sini adalah pindah menuju Allah. Kata pengarsa Abah, hijrah tidak akan terhasil, tidak akan berhasil kecuali dengan menempuh jarak. Ya, yang namanya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain gak mungkin kita diam aja. Pasti ada jaraknya. Pindah rumah dari Bekasi ke Bandung, pasti kan ada jaraknya. Tidak akan terhasil kecuali dengan menempuh jarak. Menempuh jarak tidak akan terhasil kecuali dengan perjalanan. Tadi pindah dari Bekasi ke Bandung, kan ada jaraknya. Misalkan jarak Bekasi Bandung 115 km. Kita sudah ukur, sudah ada jaraknya. Tapi kita tidak melakukan perjalanan. Itu bukan dinamakan hijrah. Jadi yang dinamakan hijrah syaratnya menempuh jarak dan melakukan perjalanan. Melakukan perjalanan juga banyak, bermacam-macam. Ada yang dengan anggota tubuh,
bisa juga dengan kaki, bisa juga dengan hati. Perjalanan menuju Allah. Dalam kitab Fadhailus Syuhur juga para sahabat meneruskan bahwasanya orang-orang ahli hakikat mendefinisikan perjalanan itu adalah perjalanan menuju Allah. Alhamdulillah kita sudah diberikan alat untuk bisa berjalan menuju Allah. Pintu gerbangnya talqin diberikan alat oleh Syekh Mursyid, jadi kalimat la ilaha itu alat untuk bisa kita sampai kepada Allah. Karena la ilaha illallah dapat menghilangkan, dapat menghancurkan penghalang atau tirai yang menghalangi diri kita untuk sampai kepada Allah. Karena Allah bukan berada di langit, Allah bukan ada di dekat matahari, ya, terlalu jauh. Allah itu ada di dalam hati kita. Kitanya saja yang tidak merasakan karena terhalang oleh hijab yang menghalangi diri kita untuk bisa sampai kepada Allah. Makanya kita dituntun oleh Syekh Mursyid, Syekh Muhammad Abdul Qasim Masrur untuk bisa sampai kepada Allah. Diberikan alatnya. Kalau kamu mau sampai kepada Allah, pakai zikir, pakai amaliyah mursyid, pasti kamu sampai kepada Allah. Kalau kamu tidak sampai kepada Allah, berarti kamu tidak memakai alatnya. Karena satu-satunya alat untuk bisa sampai kepada Allah yaitu zikrullah, ya, ma'rifat kepada Allah. Kata para sahabat Anom dalam kitab Miftahus Sudur dijelaskan, fal ma'rifatu innama tahsulu bikasfil hijabi an hujubin nafsi an mir'atil qalbi fayara fiha jamalal kanzil makhfi fi sirril lubbil qalbi. Kata para sahabat Anom, kalau kamu mau makrifat kepada Allah, kalau kamu mau sampai kepada Allah, tidak akan terhasil kecuali dengan membuka tirai-tirai hijab, ya, sifat-sifat jelek kita di dalam hati kita. Hilangkan itu dulu, baru kita bisa sampai kepada Allah, baru kita bisa melihat keindahan Allah. Kata Allah juga di dalam hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyan fa akhbabtu fa khalaqtul khalqa likai ukhrifa. Jadi aku ini, kata Allah, harta yang tersimpan. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar aku dikenal. Jadi Allah menciptakan makhluk, menciptakan manusia agar manusia itu mengenal siapa penciptaannya. Ngapain kita dihidupkan oleh Allah, dilahirkan oleh Allah, ya, kalau kita tidak kenal siapa yang menciptakan kita. Kalimatnya itu kalimat zikir la ilaha illallah. Kalimat zikir la ilaha illallah juga bukan yang sembarangan, bukan yang ditalkin. Ya, kalimat zikirnya ditalkin, tapi saya Ustaz ditalkinnya sama tetangga sebelah, ya. Talkin juga harus ada syaratnya. Syaratnya kata pengarsa Abah Anom, min qalbi taqiyin naqiyin mimma siwallah. Kalau kamu mau mendapatkan talqin dzikir, kalimat dzikir la ilaha illallah yang bisa mengantarkan diri kamu sampai kepada Allah, harus diambil, harus diterima dari hati orang yang bersih, yang suci daripada selain Allah. Dan kita yakini bahwasanya Syekh Mursyid kita silsilah ke-38 hati, mempunyai hati yang bersih, yang bening daripada selain. Karena tidak ada yang diucapkan oleh para sahabat kecuali Abah Anom, kecuali Allah.
Tidak pernah pengarsa Abah sedikit pun menceritakan tentang diri. Kalau kita di depan motor gua, itu udah gua, kepemilikan. Itu di depan mobil gua, itu juga udah gua, kepemilikan. Tapi kita tidak pernah sedikit pun dengar pengarsa Abah memiliki, merasa selalu cerita tentang pengarsa Abah selalu cerita tentang, karena hati guru mursyid kita bersih, suci, bening daripada selain Allah. Jadi tidak ada makhluk. Makhluk itu masih Allah. Apa-apa yang selain Allah, kalau di dalam hati kita masih ada selain Allah, maka tidak akan bisa kita sampai kepada Allah. Maka dari itu tadi hijrah, pindah tempat. Alhamdulillah kita sudah ditalkin, ya. Kita sudah berpindah dari Bekasi pengen ke Bandung. Ya, syukur-syukur kita sudah sampai di Cikarang. Kita ini sedang menuju Allah, ya. Ibaratnya seperti itu. Ada yang sudah sampai Cikarang, ada yang sudah sampai Karawang, ada yang sudah sampai Purwakarta, ada yang sudah sampai di Cimahi, sudah 6 bulan di Cimahi, tidak sampai ke Bandung. Perjalanan kita itu seperti itu. Jadi istilahnya seperti itu, perjalanan. Alhamdulillah yang penting kita sudah jalan. Urusan kita sampai kepada Allah, semoga kita semua diaku oleh pengarsa Abah sebagai muridnya. Amin amin. Semoga istiqomah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.